Jadi ini adalah produk yang baru ya. Kita tahu kita telah mengamalkan produk minyak ikan EPA DHA saya rasa lebih daripada berapa? 20 tahun kah? Ya. Macam saya ingat saja memang EPA DHA ya. Jadi ini adalah satu apa ini? Upgrade lah ya, syarikat telah upgrade kita punya minyak ikan yang hari ini sudah pun berada di branch ya, dan saya percaya ramai sudah yang sedang mengamalkan Omega ini ya. Jadi luar biasa, memang kesan dia sangat-sangat luar biasa. Saya sendiri sudah sedang mengamalkan Omega ya. Jadi sebelum saya bermula, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada sebuah syarikat yang memberikan kita peluang, memberikan kita produk-produk yang sangat-sangat luar biasa ya, sebab produk-produk Elken memang setiap produk yang diperkenalkan memang produk itu sangat-sangat berkesan dan seringkali kita mendengar testimoni orang-orang selepas mengamalkan produk-produk Elken ya. Jadi ini adalah suatu yang sangat bagus sekali ya. Tidak rugi kita berada di dalam syarikat Elken ya. Walaupun mungkin kita bukan semua orang melakukan kerja di Elken, tetapi apabila kita berada di Elken, kita berpeluang untuk berkenalan dengan ataupun mengetahui ya produk-produk kesehatan yang sangat-sangat luar biasa yang dapat membantu kita meningkatkan kesehatan ya tubuh badan kita ya. So thank you syarikat Elken. Dan terima kasih juga kepada barisan upline saya MCCM Semester C ya, MCCM Cisintek, MCCM Lim Swili. Mereka semua ini adalah upline saya ya, dan mereka lah ya yang menjadi memberi motivasi, memberi tunjuk ajar, dan memberi saya peluang ya. Pada mulanya saya masih ingat memberi saya peluang menjadi MC, menjadi MMC ya. Jadi banyak tunjuk ajar yang mereka telah berikan kepada saya ya. So thank you kepada semua barisan upline saya. Dan terlimpas ya, especially kepada direct upline saya yang telah memperkenalkan saya syarikat Elken, yang telah follow up saya selama 2 tahun, yang mendidik saya, mengajar sehingga kepada hari ini. Dan terima kasih, semoga Tuhan memberkati apa yang kesehatan ya. So thank you so much MCCM yang pertama, Sevensta, LSM, Mr. Andrew Nicholas ya. Thank you. Dan terima kasih juga kepada seorang mentor kita semua ya, Bapak Negeri Sabah, yaitu LSM 7 bintang, PCM, Mr. Mrs. Seng Kok Meng. Ya, beliau ini adalah kita boleh katakan beliau ini adalah Bapak Elken di Sabah lah ya, sebab beliau lah yang telah memulakan kerja ataupun bisnis Elken ini pada tahun 1995-96 ya. Ketika itu beliau berada di Keningau ya. Dulu beliau ini adalah seorang guru dan mengajar di SMK Bingkur ya. Jadi memang banyak sejarah ataupun banyak cerita beliau kalau apabila beliau berkongsi tentang pengalaman bagaimana dia bermula Elken di Sabah, terutamanya di Keningau, Bingkur. Ya. So thank you so much kepada
PCM Mission Sistem ya. Oke. Dan terima kasih juga kepada budaya Elken, yaitu semangat angsa laut ya. Semangat angsa laut ini adalah semangat kerjasama, semangat bantu membantu kesatuan lah ya. Jadi semangat angsa laut ini jangan kita lupakan ya. Kita senantiasa melihat kepada contoh lah apabila angsa laut ini terbang mereka bersama-sama dan itulah sebab angsa laut ini boleh terbang jauh ya. Jadi kalau kita mengikuti contoh ya semangat kesatuan angsa laut ini, saya percaya kita juga boleh apa itu make Elken great again ya. Kita boleh terbang jauh, boleh buka rangkaian ke seluruh dunia ya. Jadi semangat angsa laut ini sangat-sangat positif ya. Bukan saja di Elken, kita boleh amalkan konsep ini dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan dalam community kita lah ya. Kalau ada semangat angsa laut ini memang kita akan maju, kita akan lebih bagus lah ya, boleh terbang jauh. Oke. So untuk pada pagi malam ini saya akan coba berfungsi ini produk, sebab produk ini baru ya, dan saya juga sedang belajar tentang produk Omega ini ya, dan saya sedang mengamalkan produk ini juga ya. Jadi kita lihat dalam slide ini ya, diet seimbang, saya percaya kita semua paham tentang MRT ya, sebab MRT itu adalah kita bercerita tentang diet yang seimbang. Ya, diet yang seimbang kita nampak dalam gambar ini kan, 40% yang perlu kita makan adalah sayur-sayuran, kita nampak dalam gambar kan, sayur-sayuran, buah-buahan ya, 40%. 25% kita nampak di sana apa itu? Fiber rich carbohydrates dia bilang ya. Dan 25% protein ya, yaitu daging ya, boleh makan juga daging, telur semua, tapi dalam kalau hidangan kita setiap hari kan 25% saja ya. Tidak boleh lebih daripada buah-buahan ya. Dan lemak hanya 10% saja ya. Jadi ya inilah ya secara ringkas kan, kalau kita masih ingat MRT itu adalah inilah nih yang gambar aja yang kita nampak ini. Biasanya kita nampak MRT kan dalam bentuk piramid kan, tapi ini dalam bentuk bulat dan kita nampak persen dia, berapa banyak yang kita perlu amalkan dalam diet seharian kita ya. Jadi ini sama maksudnya dengan diet yang seimbang ataupun konsep MRT, makanan seimbang yang kita selalu dengar ya. Dan kita nampak dalam slide juga ya, diet yang seimbang adalah diet yang mengandungi kesemua keseimbangan kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang diperlukan badan untuk kekal sehat ya. Jadi kita nampak di sini kan mengandungi kesemua dia bilang ya. Jadi bila kita dengar kesemua ya, dalam pikiran saya terus saya dalam gambaran produk spirulina, sebab kesemua khasiat ada di sana ya. Jadi sebenarnya apabila kita makan spirulina kan semua sudah dapat ya, sebab spirulina adalah makanan yang seimbang ya, makanan seimbang, dia ada 60 khasiat. Oke. Jadi yang dimaksudkan dengan kita nampak dalam gambar kan, lemak di sana adalah lemak poli tak tepu dan lemak mono tak tepu ya. Apa itu? Nanti saya akan cerita. Oke, apa itu asid lemak?
Mari kita lihat asid lemak ya. Lemak, ada banyak jenis lemak ya. Kita nampak dalam gambar ini ada lemak lemak trans, saya bilang, ataupun trans fat, ada lemak tepu, lemak tak tepu, ada tiga jenis lemak ini ya. Jadi kita nampak dalam gambar kan, kita tidak mau ini trans fat, dia bilang, ataupun lemak trans. Ya. Apa itu lemak trans? Lemak daripada minyak sayuran yang sudah terhidrogenasi, dia bilang. Sudah, ialah macam minyak-minyak yang sudah balik-balik kita pakai itu juga adalah lemak trans ya. Atau makanan segera, semua ini mengandungi lemak trans fat ya. Cake, ya, pastry, coklat, makanan goreng, semua itu mengandungi lemak trans ya. Jadi ini kita tidak digalakkanlah untuk mengamalkan semua ini, tetapi inilah makanan yang paling digemari ya setiap hari ya. Sebab kadang hantar lagi kan di rumah. Ada sekarang sedang ada Grab ya. Jadi inilah dia hantar lemak trans ya. Lemak tukang hantar kan. Dan lemak tepu ya, daripada lemak sayur seperti kelapa, minyak sawit, 3 dalam 1 dan 2 dalam 1, minuman, krima, susu pekat ya. So itu lemak tepu lah ya. Dan lemak hewan juga adalah termasuk dalam golongan lemak tepu, yaitu kulit ayam, ya, daging berlemak, mentega, minyak sapi, telur, produk tenusu, krim penuh, semua itu adalah lemak tepu, lemak hewan ya, yang tidak baiklah. Dan apa yang kita perlu di sini adalah lemak tak tepu ya, daripada yang nampak sana, minyak jagung, minyak kacang soya, minyak bunga matahari, benih ikan laut dalam ya. Ini adalah poli tak tepu. Mono tak tepu pula adalah minyak zaitun, minyak canola, minyak kacang, minyak bijan, avocado, ya kebanyakan kacang. Nah, ini adalah lemak yang baguslah yang kita boleh amalkan, ya. Jadi tidak dapat dihasilkan oleh badan. Ya, dicakap perlu diambil dari sumber makanan, ya. Jadi lemak atau tepu ini tidak dapat dihasilkan. Kita perlu ini kita perlu dalam badan, perlu diambil daripada makanan lah, sumber makanan ya. Jadi ini adalah lemak yang penting yang kita perlu ambil lah. Dan kalau kita amalkan ini lemak trans ataupun lemak tepu ya, akibat dia kan peningkatan berat badan, meningkatkan tahap kolesterol, dan berisiko mendapat penyakit coronary artery ataupun ialah masalah jantung. Okay. Dan ketidakseimbangan, ya, kita nampak sini ketidakseimbangan W3, W6, apa itu nanti saya akan terangkan. Nah, ini istilah saja betul yang kita panggil omega, ya, omega 3. Hari ini kita makan terlalu banyak makanan yang diproses, yang tinggi dalam W6, W6 sehingga 20 kali ganda W3. Jadi nisbah dia tidak seimbang, ya. Mungkin DHA dia tinggi daripada EPA, ya. Jadi nisbah di sini sangat penting juga, sebab itu yang menentukan sama ada badan kita boleh menerima atau tidak, ya. Dan terlalu banyak W6 ataupun omega, ya, EPA, DHA, dan kekurangan W3 akan membawa kepada keradangan yang tidak terkawal. Ya. Jadi penting ya informasi ini, sebab kadang-kadang kita makan suplemen kan, ataupun kita makan minyak ikan tanpa ikut panduan, ya,
adakah nisbah itu kan, W6, W3, W ini betul atau tidak, sesuai atau tidak, dia akan menyebabkan keradangan. Nah, kan, saya percaya kita paham kan maksud keradangan. Nah, kalau berlaku keradangan dalam badan kita, sangat-sangat berbahayalah, ya. Dan ini juga boleh menyebabkan kalau berlaku keradangan di kaki apa semua boleh menyebabkan gout ini, ya. Dan yalah kalau keradangan di bagian organ lagi lagi berbahaya, ya. Jadi mendapatkan nisbah EPA dan DHA yang betul juga penting, ya. Sangat penting untuk mengekalkan kestabilan sel, ya. Sebab kita tahu kan EPA ini, ya, minyak ikan ini juga sangat penting untuk kita punya lapisan, ya, dinding sel badan kita, ya. Kalau tidak kita tidak mendapat yang betul kan, ya, sudah pasti dinding sel badan kita itu tidak kuat, ya. Jadi itulah kadang-kadang berlakunya sel kita akan mati dalam jangka masa yang sangat cepat lah, ya. Jadi FDA ini sangat penting untuk kita fahami dulu, baru kita amalkan mengikut cara yang betul lah. Ya. Dan W3, apa itu W3? Ya adalah ya, omega 3 ya, adalah asid lemak peluh. Omega 3 adalah asid peluh, sejenis zat yang diperlukan oleh badan agar dapat berfungsi dengan normal. Jadi omega 3 ini sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat penting untuk membolehkan kita punya organ badan atau misalnya kita berfungsi. Dan omega 3 ibarat lemak kehidupan. Nah, sudah tentu karena sel kita memerlukan, ya. Dan karena dapat membantu sel berfungsi secara normal. Nah, ini yang saya maksudkan lah, ya. Dia membantu sel berfungsi secara normal. Dan omega 3 ataupun W3 tidak dapat dihasilkan oleh badan dan perlu diambil dari sumber makanan, ya. Jadi kalau kita tidak ada suplemen ataupun ialah tidak ada sumber dari lain, ya, sudah tentu badan kita tiadalah, ya, tidak ada omega 3. So, sebab dia tidak dapat dihasilkan oleh badan. So, perlu kita sangat-sangat perlu, tiada pilihan, sangat perlu dan penting untuk kita amalkan omega 3 ini berterusan, ya. Dan terdapat dua jenis omega 3 yaitu EPA dan DHA, ya, di mana dapat memberikan kebaikan kepada kesehatan, ya. Jadi saya percaya ini nama EPA dan DHA ini adalah tidak asing lagi lah sebab kita sudah amalkan bertahun-tahun lama dia, ya, bertahun-tahun lama dia. Dan saya percaya banyak yang sudah faham sebenarnya sebab kita amalkan sudah lama, ya. Cuma sekarang ini digantikan, di-upgrade dengan omega yang barulah, ya. Nanti kita akan lihat keistimewaan ataupun kelebihan yang omega, yang produk yang terbaru ini, ya. Dan kita lihat akibat kekurangan omega 3 ataupun W3, nah ini akan berlaku, ya, kemurungan, keletihan, kulit kering dan gatal, rambut kering dan kuku pecah. Kita nampak, ya, kuku itu kan, kita boleh lihatlah, lihat kita beli timu atau kuku kita macam mana. Kalau macam dalam gambar ini kan, ini adalah tanda-tanda yang kita kekurangan omega 3. Dan sakit sendi, penyakit jantung, kencing manis jenis 2, enzima, serosis, dan menjejaskan ingatan dan pembelajaran, menjejaskan penglihatan, ya. Jadi ini adalah akibat dia, ya, bila badan kita kekurangan
omega 3. Ya, jadi penting sekali ya, jadi kita boleh monitor lah ya. Nampak kalau ada simptom seperti dalam gambar ini kan, cepat-cepatlah ya mengamalkan omega 3 ini. Dan masalahnya ya, kebanyakan produk di pasaran mempunyai 3 kelemahan. Ya, kita lihat di sini banyak ya di luar sana kita selalu mendengar ya omega 3 ini ya di farmasi ya, ataupun di kadang-kadang di klinik pun ada jual ya. Tapi masalah dia kebanyakan produk di pasaran mempunyai 3 kelemahan, yaitu satu, ketulinan dia. Nah, kita tidak tahu dia tulin atau tidak. Ya. Kepekatan dia. Ya. Kita tidak tahu berapa kepekatan dia. Dan nisbah dia. Nah, ini penting sekali sebab kalau nisbah itu tidak betul kan ini akan menyebabkan keradangan ya. Yang tadi kita sudah dijelaskan kan kalau EPA kurang ataupun DHA yang tinggi, EPA kurang, ini nisbah yang tidak betul lah ya. Jadi 3 ini ya kelemahan di luar sana. Ya. Jadi kita lihat bagaimana memilih produk yang bagus. Kita lihat dalam gambar ini kan dos ya, dos EPA dan DHA 600 mg EPA dan 300 mg DHA. Nah, inilah nisbah yang sangat yang sesuai ataupun yang perfect orang bilang ya. 600 300 ya. Jadi kepekatan dia berapa ya? 2:1 ataupun EPA tinggi ya. EPA lebih tinggi standar emas. Nah, dipanggil standar emas lah ya. Dan pengoksidaan dia kesegaran ya, tahap peroksida. Nah, dia tahap yang ialah yang normal. Oke. Dan sekarang mengingatlah ini MCO dia bilang ya, bukan bukan MCO yang baru-baru lah ya. So kita ingat saya MCO ini ya, kita apabila kita mau cek sama ada minyak ikan itu ataupun omega 3 itu bagus atau tidak, kita akan cek dia punya dos minimum dosage berapa dan concentration dia ataupun kepekatan dia berapa ya. Dan cek juga oxidation dia ataupun pengoksidaan dia ya. Kalau tidak dia sudah terbakar itu kan ya. Jadi tiga ini, nah ini ada kalau kita mau cek sama ada minyak ikan itu mempunyai quality yang betul-betul bagus yang untuk badan kita lah. Okay. Dan memperkenalkan minyak ikan berketulinan tinggi dan lebih berkesan yaitu omega ya. Tepukanlah. Oke, mungkin ramai sudah makan kan? Oke, so apakah ciri-ciri terbaru ya omega? Nah, kita lihat. Oke, kita lihat teknologi bebas haba, ya. Super critical dia bilang, CO2. So kekuatan tinggi omega 3, ya, kepekatan EPA dan DHA lebih dari 60 hingga 70%. Ya. Jadi teknologi bebas haba lah, ya. Dia tidak ada penyulingan, ya. Sebab penyulingan molekul kita lihat yang produk di luar sana kan ada juga omega 3 dia, tapi cara proses dia diproses adalah melalui penyulingan molekul berganda. Ya, jadi kita lihat di sana kepekatan EPA DHA dia 30% hingga 70% saja. Ya, jadi berbeza dengan kita punya produk omega ini yaitu 60%
hingga 70% ya kepekatannya ya. Dan ada juga di luar sana minyak ikan omega 3 ya, tapi dia melalui proses pengsterilan lah. Dan ada juga yang dia melalui proses mengukus dia bilang. Nah, minyak ikan juga lah semua pun minyak ikan ya. Jadi kadang-kadang biasanya kalau kita tidak ada pengetahuan seperti ini, kita hanya tengok harga kan. Tengok harga murah, tengok sama juga kan dia bentuk dia, tapi ingat saja tadi lah tuh MCO itu ya. Dia punya minimum dosage dia ya. Dia punya kepekatan dan dia punya oksidasi dia ya. Jadi ini adalah penting untuk kita paham supaya kita tahu kenapa perlu amalkan ini omega ya. Dan kedua, tinggi kepekatan EPA dan DHA dan nisbah EPA DHA. So EPA dan DHA berkepekatan tinggi ya. So bukan ALA ya, membuatkan lebih mudah dicerna ya. Jadi satu gel lembut mengandungi 1.200 mg minyak ikan tulin. Ya. So dalam kandungan dia mengandungi EPA 600 mg dan DHA 300 mg. So nisbah 1:1. Ya, jadi inilah nisbah yang paling ideal ya. So itulah sebab mengapa omega ini adalah minyak ikan yang terbaik ya dan di pasaran hari ini ya. Jadi ini adalah peluang kita untuk mempromosikan ya omega produk Elkan ini sebab dia mempunyai kepekatan yang tinggi, nisbah yang ideal. Ini yang sangat penting lah ya. Mungkin ramai orang yang tidak paham kenapa perlu nisbah ini yang ideal ya. So ingat saja kalau nisbah itu tidak ideal, mungkin 1:1 kah ataupun 1:2 dia boleh menyebabkan keradangan ya. Jadi penting sekali kita paham kelebihan omega ini. Okay. Dan ketiga, berkesegaran tinggi. Ya, kita lihat apakah yang dikatakan segar. Nilai peroksida mengukur tahap kesegaran minyak. Ya, semakin rendah nilai peroksida, semakin segar minyak itu. Ya, jadi omega ya mempunyai nilai peroksida yang jauh lebih rendah. Ya, jadi makin rendah dia menunjukkan yang dia kesegaran dia tinggi. Ya, jadi kita lihat di sini berapa 0 hingga bacaan dia 2 saja ya 2.0 ya, berarti dia sangat-sangat segar, fresh lah ya, fresh ya. Jadi ini yang kita perlukan lah. Kalau dia punya tahap peroksida 5.0, nah kita lihat di sana lah, dia tidak lagi berkesegaran tinggi ya. Apalagi kalau namanya ikan itu di tahap yang yalah sehingga 8.0 kah ataupun hingga bacaan 10 itu adalah kita boleh katakan itu minyak ikan yang boleh memudaratkan lah ya. Jadi kita boleh gunakan cara ini untuk bertanya di farmasi lah ya. Sebab biasanya yang di farmasi itu ada dia punya nutritionist ya, orang yang memang mahir ya. So tanya saja ya ini ya, berapa dia punya, kalau kita tanya minyak ikan kan berapa dia punya tahap peroksida ya, berapa dia punya nisbah ya EPA DHA ya. Kalau dia langsung tidak boleh jawab kan, saya percaya dia bukan yalah, dia hanyalah pekerja biasalah, dia bukan nutritionist ya. Sebab soalan kita itu penting sebab kita mau mencari yang terbaik ya, yang quality yang tinggi ya. So
inilah cara-cara ya, kita untuk melihat produknya ikan itu berkualitas tinggi atau tidak. Ya. Jadi ini ya, menyebabkan kita punya produk mendapat apa uh, journal Journal of Nutrition Science 2015. Ya. Jadi ini adalah kajian ya. Cardiovascular Journal, ini semua dari jurnal British Journal ya. So kalau orang tanya macam mana kau tahu, macam mana kau tahu dia segar, kata ini kita sebut adalah ini semua daripada ini jurnal, jurnal yang tertulis dalam slide inilah ya. Dan ketulinan tinggi, tulin dan mematuhi perundangan, bebas toksin, bahan campuran, ketidaktulinan dan sebagainya lah. So ini adalah surat akuan bebas daripada pestiside, melamin dan pilates ya. So ini semua adalah toksin ya. So ada surat akuan bebas daripada semua racun ya. Jadi ada tertulis dalam dampak dalam gambar inilah ya. Jadi ini adalah jaminan. Dan jaminan quality, ini jaminan quality lah ya. Kita dijamin halal, dijamin selamat daripada bahan cemar, radiasi, tidak ada bahan pengawet, tidak ada apa lagi, bebas daripada sebarang komponen GMO, ya, minyak ikan premium dengan teknologi CAS super critical, CO2 memberikan Anda kepekatan tertinggi, dan banyak lagi lah, daripada FDA pun ada, daripada Kanada, dan Malaysia juga, kita nampak di sana, NPRA Malaysia, lulusan dari pihak berkuasa di seluruh dunia. Juga ada European Food Safety Authority, Consumer Health Products Kanada. Ya. Jadi ini adalah jaminan-jaminan ya, quality. Ya. Jadi ini juga boleh membantu meyakinkan ya kita punya kawan-kawan di luar sana lah. Ya. Dan siapa yang perlu Elkan Omega? Nah, kita lihat di sini, semua golongan untuk kesehatan jantung, pengawalan tahap tekanan darah dan lipid darah. Bagi individu yang ingin meningkatkan fungsi kesehatan otak dan penglihatan, individu yang sering terdedah dengan tekanan, stres, semasa mengandung, dan bagi kanak-kanak ya untuk perkembangan sistem saraf pusat ya. Tapi bahagian ini nanti kita rujuk dengan MCCM lah, sebab saya percaya produk Omega ini mempunyai kepekatan yang tinggi dan ada had-had umur yang tidak dibenarkan untuk mengamal lah, seperti kanak-kanak di bawah 10 tahun ya. Jadi nanti kita ada Q&A, nanti kita boleh tanya ini, bolehkah budak-budak amalkan ya. Dan dewasa 1 gel lembut setiap hari ya, cadangan dos ya, 1 gel lah ya. Saya sudah coba ya, langgar ini peraturan lah ya, saya ambil 2 dan apa yang terjadi, sakit kepala lah. Ya, jadi jangan coba-coba lah. Makan 1 saja karena kandungan dia sangat tinggi ya, EPA DHA ya. Dan kita lihat lagi ya, kenapa Elkan Omega, kebaikan yang pertama, teknologi termaju ya, pengekstrakan CO2 supercritical, VS pengekstrakan molekul suhu rendah, meminimumkan pengoksidaan ya. So
pengoksidannya sangat rendah, itulah sebab dia segar, ya, fresh. Dan kebaikan kedua, EPA-DHA berkepekatan tinggi, ya, omega 3 yang betul berbaloi dengan perbelanjaan. Oke. Dan yang ketiga, nisbah ideal, 2:1. Pasaran, kalau yang dipesarankan satu, nah ini yang saya katakan tadi lah, di luar sana ada itu nih, 1:3, 1:5 lebih mujarab dalam kesan anti radang, ya, berkesan. Ya. So, nisbah ini ideal. Ya. Dan yang kebaikan keempat, pematuhan standar berdaftar dengan KKM, sahkan halal, ya, GMP, ISO, dan FDA tanpa ragu-ragu lah. So kita boleh guna produk ini tanpa was-was. Ya. Dan kebaikan kelima, produk Elken 27 tahun rekod cemerlang dalam suplemen kesehatan, jenama boleh dipercayai. Ya. Jadi inilah, ya, kenapa perlu amalkan. Nah, kita ada sebab kontak kita baru, ya. Kalau masih ada yang mencari yang EPA-DHA yang lama, minta maaf, sudah tidak ada, sudah. Sekarang kita hanya ada Ormega. Dan dia hanya ada satu saja, ya, satu botol saja 45, ya, soft gel, ya. Tidak ada lagi 130 biji kan, 60 soft gel kan, tidak 30 soft gel, tidak ada. Dia hanyalah satu jenis saja, yaitu 45 soft gel. So boleh amalkan selama 45 hari. Ya, 45 hari. So cepat-cepat sebab sekarang kita masih ada promotion. Ya, ada promotion sekarang. Jadi kita boleh kongsi. Terima kasih di atas perhatian Anda semua dan jumpa Anda di Puncak Kesehatan. Kembali kepada MC. Terima kasih CCM Morris dengan sesi perkongsian